Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tubillahi Lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini. Saya akan mengabsen lebih dahulu tentang kehadiran kalian. Kira-kira siapa yang sekarang yang tidak hadir? Nina. Kemana Nina kok nggak hadir? Sakit apa? Panas. Oh ya, cuacanya sekarang emang agak tidak stabil ya. Makanya kalian jaga kesehatan. Sebelum kita lanjut ke materi kita pada pagi hari ini, saya mau mengevaluasi tentang pembelajaran minggu kemarin bab zakat. Ada yang masih ingat tentang pelajaran kemarin? Saya mau bertanya kepada kalian tentang pelajaran zakat. Zakat apa? Dinamakan zakat apa yang diwajibkan bagi seluruh orang yang hidup ketika terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Itu dinamakan zakat apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Baik, berarti kalian masih ingat pelajaran saya di minggu kemarin. Baik, sekarang materinya tentang hari kiamat. Beriman kepada hari akhir. Apakah kalian tahu hari akhir itu apa? Kiamat. Ya, hari akhir itu atau disebut dengan hari kiamat. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa peristiwa kiamat merupakan peristiwa kehancuran yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau hari kiamat itu seluruh bumi, bukan bumi saja, alam semesta dan seisinya itu hancur semuanya, tidak ada yang tersisa. Di Al-Quran dijelaskan tentang hari kiamat, Al-Qari'ah. Apa itu hari kiamat? Wa mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti anak-anak yang berterbangan. Wa takunu jibalu kal ihdil mahfuz. Dan gunung seperti gunung yang hambur terhamburkan. Jadi hari kiamat itu peristiwa yang kita tidak bisa membayangkan bagaimana terjadinya, bagaimana hancurnya muka bumi ini. Hari kiamat, seluruh umat manusia dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang ia telah perbuat di muka bumi ini, maupun perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Seperti sabda Allah di surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya, barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah itu bisa dikatakan kayak biji debu, butiran debu itu kecilnya kayak apa, tetap dihisab atau dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun juga perbuatan yang buruk, semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang mulia, hari pembalasan setelah hari kiamat. Minta tolong kepada siswa harap diharuskan.
Kiamat itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama kiamat sugro ataupun kiamat kecil. Kiamat sugro itu tanda itu berakhirnya kehidupan semua yang bernyawa dengan darah skala kecil. Contohnya kematian ataupun bencana-bencana alam itu bisa dijadikan sebagai kiamat sugro. Seperti sabda dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kiamat sugro itu terkipisnya atau hajurnya bumi ini secara perlahan. Seperti dalam sabdanya Allah, likulli kulhafan. Semua di dunia ini atau di bumi ini pasti akan musnah. Siapa yang kekal? Allah bangun jenazah mikro. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Semua bencana alam yang terjadi saat ini, longsor, gunung meletus, semuanya kebinasaan yang terjadi secara sedikit itu bisa dijadikan tanda kiamat sugro. Yang kedua ada kiamat kubro. Seperti namanya kubro. Seperti namanya kubro itu adalah kiamat besar, yakni peristiwa yang amat besar pada saat itu. Kubro dan irodatnya Allah. Alam semesta besar di sini akan hancur binasa. Kiamat kubro merupakan rahasia Allah. Kapan atau pada saat apa terjadi itu tidak ada yang tahu tentang kiamat itu. Bahkan Rasulullah SAW tidak tahu kapan hari kiamat itu akan datang. Tapi beliau mengisyaratkan bahwa dengan dua jarinya tangan beliau mengisyaratkan bahwa kehidupan saya tentang kiamat itu sedekat dengan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Bahkan sangat dekat. Bayangkan betapa hampirnya kiamat pada saat ini. Sedangkan Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan dekatnya dua jari tangan kita. Itu Rasulullah pada saat 1400 tahun yang lalu. Dan sekarang mungkin agak rapat ya. Sekarang dalil nakli. Apa itu dalil nakli? Ada yang tahu? Enggak. Dalil nakli itu dalil yang sudah tercantumkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu dinamakan dalil nakli. Di Al-Quran banyak dalil nakli tentang adanya hari kiamat tersebut. Bahkan ada satu surah yang menjelaskan tentang kiamat, yaitu surah Al-Qiyamah. Ada kan dalam Al-Quran, pernah bacakan? Di sini tentang kejadiannya hari kiamat dijelaskan Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Yang di dalam bumi itu keluar semuanya pada hari kiamat. Ada surah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa yawma'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak ada yang tidak bisa ditinggal. Wa idza rujatil ardu apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, wa busatil jibalu bassa, dan gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Fakanan haba'an mumbassa, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Bayangkan gunung sebesar itu dijadikan butiran debu yang berterbangan kemana-mana. Tidak bisa dibayangkan betapa hancurnya bumi dan seisinya pada hari kiamat tersebut. Itu merupakan dalil nakli, dan masih banyak lagi dalil nakli tentang hari kiamat yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis sabda Rasulullah SAW. Hari kiamat itu terjadinya tidak hanya langsung terjadi, ada tanda-tandanya yang membuat kita berpikir bahwa hari kiamat itu sudah dekat dengan kejadiannya. Yang pertama, ketika seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Artinya apa? Seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Artinya anak durhaka yang berani menyuruh atau berkata-kata kepada orang tuanya. Itu yang membuat jika kita melihat kejadian tersebut, maka kita bisa mengartikan bahwa kiamat sudah dekat dengan kita. Yang kedua, ketika pengalaman undang-undang kita mulai berkait dengan para lainnya di atas kondisi gedung-gedung yang mulai orang-orang berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Itu sudah hampir bisa disebut tanda-tanda hari kiamat. Meluaskan perilaku minum sebagai berbagai hulu keras. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, di Irak itu sangat merajalela. Banyak peristiwa-peristiwa orang yang mengonsumsi minuman haram tersebut. Yang keenam, mungkin kalau yang ini
terakhir adalah terbitnya matahari dari arah barat. Ini dua salah kalau terbitnya matahari dari barat ini dua salah kiamat. Ada beberapa peristiwa atau beberapa hal yang akan terjadi setelah hari kiamat, yaitu yaumul ba'ats. Ketika hari kiamat itu orang akan dimusnahkan semuanya, yang hidup yang mati akan dimusnahkan semuanya. Tidak tersisa satu kecuali satu kali pun. Kemudian ada yaumul ba'ats. Apa yaumul ba'ats? Itu hari kebangkitan. Setelah mereka dimatikan semua, dirasakan semua, ada yaumul ba'ats. Jadi di mana hari dibangkitkannya para umat manusia. Setelah yaumul ba'ats, ada yaumul mahsyar. Manusia yang telah dibangkitkan itu dikumpulkan kepada satu lapangan yang sangat luas yang disebut dengan yaumul mahsyar. Sangat luas, sangat panas. Bahkan ada yang bilang bahwa dekatnya antara kepala dan matahari cuma berjarak 1 jengkal saja. Betapa panasnya yaumul mahsyar pada saat itu. Setelah yaumul mahsyar ada yaumul hisab. Apa? Itu perhitungan amal-amal yang kita perbuat dari sejak kita balik sampai kita wafat. Itu akan diperhitungkan di yaumul hisab. Kemudian ada yaumul mizan, yakni ditimbang lebih banyak mana amal baiknya serta amal buruknya. Baru yang terakhir akan kita outputkan kepada surga atau neraka. Ketika hasil rapor kita saat di dunia itu menunjukkan bahwa kita banyak baiknya, yaumul mizan atau yaumul hisab, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Namun ketika kita naudzubillah lebih banyak amal buruknya, maka kita akan naudzubillah dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah semua naudzubillah. Mungkin hanya itu sedikit yang bisa saya sampaikan tentang beriman kepada hari kiamat. Jika ada hal-hal yang tidak mengerti, mungkin bisa ditanyakan. Bertanya Pak, mengapa kita harus beriman atau percaya kepada hari kiamat? Baik, pertanyaan yang bagus dari Sultan. Mengapa kita harus percaya atau iman kepada hari kiamat? Alasan syariahnya karena hari kiamat adalah termasuk dalam rukun iman yang nomor 5. Tapi alasan dibalik bahwa hari kiamat adalah rukun iman, yakni bahwa dengan kita percaya kepada hari kiamat mungkin kita akan memperbaiki diri atau membuat hal-hal melakukan hal yang lebih baik. Karena ketika percaya kepada hari kiamat maka kita akan percaya tentang yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul hisab. Di mana pada saat itu semua amal kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat di padang mahsyar. Amal kita akan dihitung lebih berat mana yang baik atau yang buruk. Dan naudzubillah jika amal kita buruk kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga itu sebagai ikhbar ataupun kehati-hatian kita dalam melakukan segala hal di muka bumi ini selama kita hidup. Jadi dengan kita percaya kepada hari kiamat, kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa sehingga naudzubillah akan memasukkan kita ke dalam neraka. Baik, mungkin pelajaran pada pagi hari ini akan saya tutup. Namun sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafil saya sampaikan sebelum saya keluar, saya berharap kalian dapat memahami apa yang telah saya sampaikan dan minggu depan saya akan bertanya kembali tentang materi-materi yang saya sampaikan barusan. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.